Perkenalkan, saya Lorencia Yunita, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Di sini saya akan membuat video mengenai etika profesi sebagai upaya pemenuhan tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Hukum dan Etika Profesi. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai etika profesi dan etika profesi hukum. Etika profesi merupakan pedoman profesionalisme bagi seorang pekerja dalam bekerja. Pedoman ini mengatur cara berbicara, cara bertindak, dan mengambil keputusan secara profesional selama bekerja. Sedangkan etika profesi hukum atau yang biasa disebut dengan kode etik merupakan bagian yang terintegral dalam mengatur perilaku penegak hukum sebagai wujud penegak hukum yang baik sekaligus berkeadilan. Penegak hukum menuntut sikap integritas moral. Sikap ini menjadi pedoman bagi penyelenggara profesi hukum dalam menjalankan tugas profesinya. Kedua, saya akan menjelaskan mengapa etika profesi itu sangat penting dan berkeharusan untuk ditaati oleh anggotanya. Di dunia profesional, etika profesi penting untuk menciptakan keharmonisan dan keselarasan tindakan serta sikap bagi setiap anggota profesi tertentu. Etika profesi ini digunakan sebagai pedoman bagaimana bertindak, berbicara, hingga mengambil keputusan secara profesional di lingkungan kerja. Etika profesi merupakan kumpulan prinsip yang mengatur perilaku kelompok di bidang tertentu. Di dalamnya meliputi nilai, standar, dan aturan mengenai bagaimana individu tersebut bertindak terhadap orang lain dan institusi di dalam lingkungan tersebut. Kehadiran etika profesi sangat penting hampir di semua bidang untuk mendapat kepercayaan sekaligus melindungi masyarakat dari penyalahgunaan keahlian seorang profesional. Apabila profesional atau pekerja di bidang tertentu tidak menaati etika profesi, maka masyarakat dapat kehilangan kepercayaan pada profesi elit tersebut seperti dokter, bidan, arsitek, advokat, maupun pekerjaan lainnya, serta tidak merugikan masyarakat dan institusi tertentu. Itulah sebabnya mengapa etika profesi itu berkeharusan untuk ditaati oleh anggotanya. Ketiga, setiap orang berhak atas kebebasan, karena itu merupakan hak asasi manusia. Bagaimana pendapat saudara dengan dibuatnya aturan-aturan yang dengan sengaja membatasi kebebasan dari anggota suatu profesi? Saya akan menjelaskan menurut pendapat saya bagaimana dengan dibuatnya aturan-aturan yang dengan sengaja membatasi kebebasan dari anggota suatu profesi. Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki seseorang sejak ia lahir. Negara harus melindungi hak asasi warga negaranya. Negara juga harus hadir dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kehadiran seluruh warga negara, baik dibutuhkan maupun tidak. Hubungan antara nilai moral dan hak asasi manusia adalah bahwa nilai adalah penghayatan terhadap segala sesuatu yang dianggap baik, dan moral adalah aturan yang menentukan nilai baik melalui penegakan etika. Lalu, etika dan nilai ada kaitannya dengan hak asasi manusia. Bila etika dan nilai berjalan lancar, maka penanganan hak asasi manusia dapat dilaksanakan dengan benar. Masyarakat menganggap nilai dan etika sebagai pedoman hidup manusia dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, pada hakikatnya perilaku manusia tidak akan memiliki kebebasan penuh karena dalam proses pencarian makna hidup terdapat nilai dan struktur moral sebagai pedoman. 4. Profesi hukum memiliki tempat yang istimewa di tengah masyarakat ini merupakan eksistensi konstitusional kenegaraan karena negara Indonesia merupakan negara hukum sesuai ketentuan yang diatur di dalam pasal berapa dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan dengan tegas dalam pasal 1 ayat 3 yang menyatakan negara Indonesia
bagaimana pendapat saudara terhadap pernyataan di atas? Menurut pendapat saya, yang dimaksud negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Maka, arti Indonesia sebagai negara hukum adalah segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI. Negara hukum adalah konsep negara yang bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara setara menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi dan memenuhi tuntutan akal budi. Penegakan hukum tidak lepas dari peranan lembaga-lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia. Lembaga penegak hukum ini bertugas untuk menjamin keadilan serta kepastian hukum yang berlaku di Indonesia sehingga hukum tersebut tidak bersifat tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Lalu B. Bagaimana dengan oknum penegak hukum yang belum dapat menegakkan hukum dengan sebagaimana mestinya? Penegakan hukum di Indonesia saat sekarang ini dirasakan oleh masyarakat belum menunjukkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Aparat penegak hukum masih pilih tebang dalam melakukan penegakan hukum. Hukum masih dirasakan tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Asas persamaan di hadapan hukum belum terimplementasi dengan baik. Oknum penegak hukum yang tidak melakukan penegakan hukum sebagaimana semestinya sehingga mencoreng hukum di hadapan masyarakat adalah oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu diperlukan penegakan etika profesi untuk membatasi setiap pergerakan yang dilakukan oleh setiap oknum penegak hukum agar melaksanakan tugasnya dengan baik demi menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Dan diperlukan penindakan tegas pada oknum yang dengan sengaja melanggar etika dalam suatu profesi penegak hukum. 5. Dalam memutuskan suatu perkara bagi seorang pencari keadilan, seorang hakim wajib berlaku adil dan tidak memihak agar terciptanya tujuan hukum. Akan tetapi tidak jarang kita dipertontonkan dengan tayangan memprihatinkan dan terkesan mencoreng wajah keadilan itu sendiri. Dengan kata lain, kepastian hukum selalu meniadakan keadilan hukum. Sebagai salah satu dari banyak contoh, Nenek Minah divonis 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 19 November 2009. Ia terbukti melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian. Kasus ini bermula ketika Nenek Minah memetik 3 buah kakao milik perusahaan pada tanggal 2 Agustus 2009. Kakao dipetik untuk disemai sebagai bibit di tanah garapannya. Perbuatannya diketahui oleh mandor perusahaan. Nenek Minah meminta maaf dan menyerahkan kakao yang dipetiknya kepada mandor perusahaan tersebut. Buntut petik 3 buah kakao senilai 30.000 itu menjadi panjang. Polisi memproses Nenek Minah sebagai pencuri sampai akhirnya duduk sebagai terdakwa kemudian divonis bersalah. Lalu bagaimana analisa kasus tersebut bila dikaitkan dengan etika profesi hukum? Nenek Minah terbukti bersalah dengan melanggar pasal 362 KUHP yang berbunyi, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Jika melihat dari kacamata dogmatif normatif, maka tidak dipungkiri bahwa si nenek telah bersalah melanggar undang-undang dengan delik pengambilan barang orang lain dengan maksud untuk dimiliki. Pada kasus Nenek Minah tersebut, benar bahwa Nenek Minah telah melanggar pasal 362 KUHP. Namun,
Nenek Minah telah meminta maaf dan mengakui kesalahannya serta bersedia mengembalikan kakao tersebut. Namun, Nenek Minah tetap saja dikenakan 1 bulan 15 hari penjara. Menurut saya, hal ini cukup mencegangkan. Seharusnya polisi dan hakim yang memutuskan bisa menggunakan hati nurani dalam memutuskan sesuatu, karena dalam etika profesi yang mereka jalani harusnya terdapat norma-norma keadilan sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan dan tentunya menggunakan hati nurani. Dalam kasus Nenek Minah ini seharusnya bisa diselesaikan dengan mekanisme non-formal dengan pendekatan restoratif justice yang merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Sekian video dari saya sebagai upaya pemenuhan tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Hukum dan Etika Profesi ini. Terima kasih.